Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di pagi yang baik ini, mari siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Allah. Mari berdoa bersama dengan saya. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih hari baru yang Bapa beri bagi kami. Sepanjang hari ini anugerah Allah berlimpah atas kami. Itu yang kami imani dan kami doakan. Terima kasih urapan-Mu atas hamba dan seluruh jemaat yang mendengarkan dan mengikuti renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema kita di pagi yang baik ini adalah siapa yang menderita, baiklah ia berdoa. Siapa yang menderita, baiklah ia berdoa. Saya terinspirasi karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Dan saya teringat bagaimana di Getsemani Yesus berdoa. Menjelang penyalipannya, Yesus berdoa. Doa bukan dalam suasana sukacita, doa bukan karena dalam suasana keberhasilan, tapi doa yang dinaikkan dalam penderitaan yang amat sangat. Detik-detik di mana eksekusi penangkapan akan terjadi, disitulah Yesus berdoa. Dalam penderitaannya dia berdoa kepada Bapa Sorgawi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Yakobus 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Allah berkata, mari saudara buka Alkitab saudara dan kita baca bersama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menderita, baiklah dia berdoa. Dalam penderitaannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya di Getsemani, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus katakan itu kepada murid-murid. Dia mengambil posisi untuk berdoa. Dia katakan kembali, dia melanjutkan kalimat yang diucapkan kepada murid-murid. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita kerjakan ketika kita menghadapi penderitaan? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, ancaman, tekanan, ketidakmampuan di tengah-tengah pergumulan hidup kita, apa yang kita kerjakan? Apakah seperti orang Israel kita bersungut-sungut? Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut yang menutupi perjalanan mereka. Kiri dan kanan ada gunung, ada bukit yang terjal. Begitu juga di belakang mereka ada Firaun dan pasukan pembunuh yang mengejar mereka. Mereka tidak bisa berbuat apapun. Dan di dalam tekanan itu, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa. Mereka marah kepada Allah. Ketika kita di dalam tekanan, di dalam penderitaan, apakah kita mulai bertengkar, melemparkan kesalahan ketika kita ada di dalam kegagalan? Saudara ingat Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka jatuh di dalam dosa. Itu awal dari penderitaan manusia. Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa. Dia berkata, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Hawa itulah yang menyebabkan mereka berdosa. Hawa memetik buah yang dilarang. Kemudian Hawa berkata, ular itu yang membujuk aku. Melemparkan kesalahan. Banyak orang dalam penderitaan. Suami menunjuk istri dan berkata, Ma, ini gara-gara kamu. Istri berkata, kok enak? Ini gara-gara papa. Begitupun orang tua dan anak saling menyalahkan. Ada anak berkata, saya tidak minta dilahirkan. Mama yang melahirkan saya. Siapa suruh mama melahirkan saya? Ini karena mama. Ketika di dalam masalah, orang mulai melemparkan kesalahan, bertengkar, saling menyudutkan satu dengan yang lainnya. Efesus berkata ada orang-orang yang mabuk anggur.
Ketika mereka di dalam tekanan, mereka di dalam penderitaan, mereka melampiaskan kemarahan mereka. Mereka mencoba lari dari kenyataan hidup dengan bermabuk-mabukan, minum alkohol. Ketika mereka mabuk, mereka melupakan semua penderitaan mereka. Dan apakah penderitaan itu hilang? Tidak, saudara. Ketika efek alkohol itu hilang, mereka kembali diperhadapkan dengan kehidupan nyata. Masalah itu masih tetap ada. Solusi tidak disediakan oleh alkohol. Tidak, saudara sekalian. Ada orang dalam penderitaan. Dia bisa menghabiskan berkotak-kotak rokok untuk lari dari tekanan, lari dari ketegangan. Apakah kemudian selesai penderitaan itu? Tidak, saudara sekalian. Itu jalan keluar yang semu. Itu jalan keluar yang palsu. Ada juga orang ketika di dalam tekanan, dalam penderitaan, lari kepada pergaulan yang jahat. Kita ingat Yefta dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dan dia disebut anak dari seorang perempuan Sunda, maka dia lari, dia memisahkan diri dari saudara-saudaranya, dan berkumpul dengan dia para penjahat. Kadang-kadang ada komunitas-komunitas yang terbentuk karena ada sekelompok orang merasa terbuang. Orang-orang yang menghadapi penderitaan, tekanan hidup, mereka membentuk komunitas dan menjalani cara kehidupan yang salah. Apakah begitu cara kita menghadapi penderitaan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagi orang dalam penderitaan, dia berusaha membalas dendam. Dia menilai, oh kamu yang menyebabkan aku menderita, aku akan balas dendam kepadamu. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Esau, dia akan membalas dendam kepada Yakub. Karena bagi dia, Yakub merampas hak kesulungan, berkat-berkat yang harusnya dia terima. Karena Yakub mengelabui ayahnya, menyamar mengaku diri sebagai Esau. Dan Esau dendam, marah. Dan di dalam tekanan batin, dalam penderitaan, dia bilang, aku akan membunuh Yakub, membalas dendam. Saudara sekalian, ada lagi Elia yang ingin mati. Di dalam penderitaannya Elia bilang, lebih baik aku mati saja. Yunus, ketika Allah mengampuni Niniwe dan Allah memberkati Niniwe, Yunus duduk di bawah sebuah pohon, dan tiba-tiba pohon yang bertumbuh hanya dalam satu hari bertumbuh besar secara mujizat. Ketika hari panas, Yunus duduk di bawah pohon itu, dan atas seizin Tuhan, Tuhan mengirimkan seekor ulat, dan ulat itu menggerogoti pohon itu sehingga pohon itu mati. Yunus begitu berduka cita. Dia marah, dia ngambek, dia protes. Lebih baik aku mati. Di dalam penderitaan, banyak orang tidak melakukan seperti apa yang Alkitab ajarkan. Firman Tuhan berkata, siapa yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu adalah tema kita. Saudara ingat Yesus, ketika Yesus ada di Getsemani, dia berdoa. Dalam penderitaan dia berdoa, sehingga keringatnya menjadi seperti darah. Dan ketika dia berdoa itulah, maka firman Allah berkata, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika kita berdoa, kita datang kepada Allah. Tahukah saudara, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita berdoa dalam penderitaan, dalam masalah, dalam tekanan, Tuhan hadir dan menolong, memberi solusi, jalan keluar bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 6 dan 7.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita dalam penderitaan, kekhawatiran menghampiri kita, mengikat, membelenggu, mengganggu kita, maka firman Allah berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Bapak, Ibu, ketika kita berdoa dalam penderitaan, Tuhan dengar dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Saudara sekalian, mari membaca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amoz dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dalam penderitaannya, penyakit ini dalam keadaan kritis sebab dia akan meninggal tidak lama lagi. Tetapi saudara lihat, dalam keadaan yang sakit parah, dalam penderitaannya, Hizkia mengambil keputusan yang tepat, yaitu dia berdoa kepada Allah. Hizkia berdoa sehingga akibatnya di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, Tuhan berkata, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan tak kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, Hizkia berdoa. Siapa yang menderita, baiklah ia berdoa. Karena dari situlah akan datang pertolongan kita. Tuhan mendengar doa saudara dan saya. Tuhan berkata dalam kesesakan, berserulah kepadaku, aku akan meluputkan engkau. Pagi ini, hari ini, saudara punya masalah apa? Saudara masih punya kesempatan untuk berdoa. Berdoalah dan alamilah mujizat kebesaran Tuhan. Yesus dikuatkan ketika dia berdoa. Dalam tekanan penderitaan yang luar biasa, dia berdoa. Dan kita tahu Yesus menang. Dan kemenangannya membawa saudara dan saya kepada keselamatan yang kekal. Karena lewat kematian Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Hari ini ambillah keputusan yang tepat. Berdoalah ketika saudara dalam penderitaan. Dan secepatnya Tuhan mengulurkan tangan menolong saudara dan saya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan kepada Tuhan. Kedaulatan kekuasaan-Mu lah yang memelihara kami. Kalau di antara kami ada yang menderita karena sakit, karena masalah dalam pekerjaan, dalam pendidikan, masalah-masalah rumah tangga, karena kerugian, ancaman, penderitaan, tekanan, maka biarlah kami mengambil keputusan yang tepat, yaitu terus berdoa. Karena ketika kami berdoa, ketika kami berseru kepada Allah, Engkau mengulurkan tangan, menjawab, menolong, dan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat. Berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati pendidikan perkuliahan mereka dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga keluarga mereka dalam nama Yesus.
Kalau ada yang sakit apapun, Tuhan ampuni sekiranya ada pelanggaran kami. Dan Tuhan jamah sakit penyakit dilalukan dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh aktivis pelayan. Kami kuat di dalam Tuhan, selalu hidup dari kemurahan Tuhan. Berkati Indonesia, provinsi dan kota di mana kami tinggal, sampai lingkungan RW RT di mana Tuhan tempatkan kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet TNI Polri, dan juga para medis. Tuhan berkati Indonesia di masa-masa yang sulit. Biarlah negara Indonesia menjadi negara yang dilawat oleh Tuhan. Tuhan ampuni segala salah dosa pelanggaran bangsa kami, para pemimpin kami, rakyat kami semua. Ampuni kami Tuhan, karena hanya di dalam Engkau ada kebaikan yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat hari ini. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.